dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita semuanya. Dengan semangat pagi yang lahir dari iman. Jadi firman Tuhan buat kita renungan hari ini yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 131 ayat 3, saya akan bacakan buat kita semuanya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Nats kita hari ini adalah nyanyian kepercayaan yang lahir dari pengakuan iman Daud sendiri yang memberikan kepasrahan hidupnya hanya kepada Allah. Dia mau dibimbing oleh Tuhan sekalipun dia adalah seorang raja. Dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai keinginan pribadi, ambisi sebagai seorang raja, tetapi dia buang semuanya keakuannya, ambisi pribadinya itu di dalam naungan atau di dalam tangan Allah sendiri. Karena apa? Karena dia mau mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu pemazmur atau Daud sendiri menggambarkan bagaimana dia, sekalipun dia seorang raja, yaitu dia datang ke hadapan Tuhan, dia katakan, aku adalah seperti bayi yang sudah disapi. Artinya bayi yang sudah disapi adalah yang tidak rewel, yang sudah makan makanan yang padat, yang sudah bisa mandiri. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, khususnya para ibu-ibu, pasti tahu bagaimana tumbuh kembang seorang bayi. Biasanya ketika anak ini disapi, usianya yaitu 2 tahun. Anak ini sudah bisa makan makanan yang keras. Anak ini sudah bisa berjalan. Karena itulah orang-orang yang percaya, yang menaruh pengharapannya kepada Allah, tidak lagi seperti bayi ketika terbentur dengan tantangan kehidupan. Dia langsung menangis, dia langsung bersungut-sungut, dia langsung rewel. Tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita dengan mengatakan, mari menjadi bayi yang sudah mandiri, yang sudah disapi. Karena apa? Karena batinnya, hatinya beroleh damai sejahtera dari Allah. Ketika hati atau batin kita beroleh damai sejahtera dari Allah, disitulah pengharapan itu. Karena apa? Daud hanya berharap kepada Allah. Pengharapan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Rom pasal 5 ayat 5. Saya bacakan buat kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada 2 kata yang harus kita ingat, yaitu adalah kasih dan Roh Allah sudah diam di dalam diri kita. Mungkin ketika kita hari Senin ini berencana ke sini, tapi kita tidak menemui jalan keluarnya atau kita tidak berhasil melakukannya. Firman Tuhan hari ini katakan, ingat kau harus selalu berpengharapan. Kenapa Amanginang, seseorang yang sudah tertimpa bangunan, kita bisa lihat dari kesaksiannya, dia 3 hari atau 1 minggu dia tidak makan, dia tidak minum. Dia bisa lepas semuanya itu karena dia berpengharapan kepada yang dia imani. Karena itulah, mari kita ulang-ulangi di minggu pertama ini, di hari Senin ini, pengharapan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita letakkan ibadah di tangan Tuhan. Karena itu Kidung Jemaat katakan, harap akan Yesus. Jangan resah, tabah berserah. Karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia menolongmu. Artinya
Ingat, imani bahwa orang yang berpengharapan kepada Allah, Allah pasti akan menolongnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Ini adalah hari pertama di minggu ini. Tuhan Yesus sertai kami dalam setiap tugas kami, dalam setiap aktivitas kami. Karena kami tahu pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Biarlah Tuhan kami serahkan rencana kami pagi ini sampai pada malamnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan indah dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.